Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke, saya nggak percaya. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. PKI itu yang dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61. Apa ada aktivis PKI balita? Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Jokowi contoh, nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Anda tidak punya bukti jelas itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuktikan. Bawa buktinya dulu, baru kita bicara. Jangan bicara dulu, buktinya menyusul. Coba gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Komunisme itu sudah bangkrut. Seenak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apalagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun. Kenapa kita masih takut pada orang-orang tua itu? Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa goblok loh. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Saya sayang, kasihan pada Pak Jokowi karena dia dituduh PKI dan alasan-alasan untuk menuduh dia tidak peduli itu relevan apa tidak. Jokowi setelah jadi yang makmur PKI, makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina. Dari Cina, jangan ancaman komunis yang dilihat. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan komunis, you mau apa? Seenak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Jokowi sebelum jadi belusukan ke sana, belusukan kemari, pura-pura. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Setelah jadi mana ada belusukan? Ada belusukan setelah jadi? Tidak ada. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. BBM naik kemarin waktu Jokowi baru naik presiden, BBM naik, sembako naik, cuma gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Yang kerempeng, yang pelangap-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kamu mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat pelan-pelan? Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. Mau dia kerempeng, mau dia pelangap-pelongo, tapi yang kerempeng dan pelangap-pelongo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Kita menderita, kita susah, kita miskin. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru.
Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu, tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Kamu neraka jahanam, Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas, dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dialah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar. Enggak. Kamu makan darah rakyat, kamu makan keringat rakyat, kamu dustai rakyat, kamu pejabat-pejabat bangsa. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Sudah jadi tugas ulama buat negor, tapi ulamanya kayak kucing basah. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Kan kita tidak punya bukti begitu. PKI akan bangkit kembali. Itu sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya ditipu. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Jokowi contoh, nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI. Saya kan mengatakan komunisme sebagai ideologi itu sudah mati. Itu adalah gambaran dari kemerosotan citra komunis. Kalau di Uni Soviet saja mereka berkuasa 70 tahun, bubar. Cina berubah dengan satu ucapan Deng Xiaoping yang terkenal. Itu kan sudah meninggalkan ideologi komunis. Beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI, dan kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Coba gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Seenak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Fakta hari ini, di mana ada komunisme lagi? Cuma 6 negara dari 195 negara. Artinya bahwa kegagalan komunisme sebagai ideologi bukan cuma perdebatan-perdebatan, secara faktual di dunia itu sudah terjadi. 30 negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Berapa banyak yang kemudian gugur? Itu harusnya kemudian bisa membantu kita untuk merenovasi pemikiran kita terhadap sesuatu yang sifatnya traumatik. Mungkin nggak dia bangkit lagi? Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Di mana ceritanya? Fakta-fakta di dunia sudah seperti itu kok. Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa gemblok loh. Saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, tidak ada urusan mau ini keluar ini, tidak ada urusan. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian hari. Tidak bisa. Tidak bisa. Diksi, narasi, kemudian melempar isu-isu yang mengacaukan ruang publik itu, menurut saya, bagi kita ngerti apa kepentingan politik sesaat, kepentingan mengumpulkan banyak orang dengan isu-isu sampah seperti itu sudah terbiasa. Ini bukan baru pertama kali saya bilang. Isu diangkat kemudian harus ada di tengah-tengah ruang publik itu yang menurut saya tidak terlalu arif. Isu ini tidak terlalu menarik lagi, Bapak. Kalau Bapak pakai istilah itu, kalau Bapak menggunakan istilah itu politik lagi itu, rakyat sudah tidak percaya dengan ucapan Bapak itu, Pak. Bapak percaya deh kata-kata saya, gitu loh, Pak. Tadi kita sudah diingatkan semuanya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini perlu persatuan, perlu kesatuan, dan NKRI adalah harga mati. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi
dalam hal politik, kekuatan politik. Rasulullah pernah membentuk kontrak politik dengan semua unsur, dengan semua komponen masyarakat melalui Piagam Madinah. Untuk apa ini? Untuk mempersatukan, untuk sebuah kesatuan. Dan dengan Piagam Madinah ini jelas sekali bahwa ajaran Islam, umat Islam itu menghargai kemajemukan suku, kemajemukan golongan, beraneka macamnya agama.